Ruang Kolaborasi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi CGP Angkatan 9 Jakarta. Situasi 3 SMP oleh Agus Muhaimin Aziz dan Ibu Umi Prihatin. Pak Dudi Dam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudi Dam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudi Dam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Adakah iklan yang benar-benar menarik untuk kalian? Apa yang dibutuhkan? Apakah biaya dibutuhkan untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudi Dam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Secara berpasangan, saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudi Dam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif dari yang lain, dan Pak Dudi Dam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudi Dam lalu mengumpulkan kembali murid dengan satu kelompok besar, lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudi Dam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Dan yang keenam adalah Pak Dudi Dam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaannya, skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudi Dam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih
ramai bersama murid-murid yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari skenario situasi 3 SMP, ada beberapa pertanyaan. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan cara belajar muridnya? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan bagaimana cara guru tersebut menentukan cara belajar muridnya? Padu Didam berusaha memenuhi 3 aspek kebutuhan murid, yaitu 1. Aspek belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Aspek belajar murid dapat dilihat dari diawali pembelajaran Padu Didam memberikan pertanyaan pemandu seperti 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? 2. Iklan apa yang benar-benar menarik menurut kalian? 3. Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan 4. Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Padu Didam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Minat murid. Padu Didam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Profil belajar murid. Padu Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang terang, dekat dengan teman, dapat memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama-sama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Menentukan kesiapan belajar murid. 2. Menentukan minat belajar murid. Dan 3. Menentukan pilihan profil belajar murid. Untuk menentukan kesiapan belajar murid, 1. Membuat kegiatan berjenjang. 2. Merancang pertanyaan pemandu seperti, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik menurut kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 3. Padu Didam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid dalam poin 5. Menetapkan skenario yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya atau poin 6. 2. Dalam menentukan minat belajar murid, Padu Didam secara individu meminta kepada murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan kesempatan murid untuk berbagi pendapat dengan temannya atas pilihan iklan yang dibuat. 3. Menentukan profil belajar murid. Padu Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Merencanakan kegiatan yang bervariasi dan memfasilitasi durasi waktu untuk menyelesaikan tugas. Pertanyaan 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? A. Strategi diferensiasi konten. B. Strategi diferensiasi proses. Dan C. Strategi diferensiasi produk.
Pada strategi diferensiasi konten, Pak Dudidam menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok sebagai contoh, dan membagikan lembar kertas grafik memiliki tekad untuk menulis kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Terlihat Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhannya. Pada strategi diferensiasi proses, terlihat pada Pak Dudidam yang memberikan kerja kelompok dan mandiri, menerapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman murid-muridnya, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, memfasilitasi tempat untuk menyelesaikan tugas dengan pemilihan lokasi yang berbeda. Pada strategi diferensiasi produk, hasil pekerjaan beragam dari tugas skenario 1, 2, dan 3. Pak Dudidam menugaskan murid membuat iklan untuk mempromosikan produk, jasa, dan acara. Hal ini memungkinkan murid untuk membuat beragam bentuk iklan. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pada pemenuhan kebutuhan kesiapan belajar murid, guru melakukan asesmen diagnostik dengan memberikan beberapa pertanyaan pemandu yang dapat mengetahui sampai di mana pemahaman murid tentang topik yang akan dipelajari. Pada pemenuhan kebutuhan minat belajar, guru melakukan asesmen for learning sebagai asesmen formatif melalui tugas mandiri dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka dan menilai produk yang dihasilkan murid sesuai dengan skenario tugas murid yang telah disesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian guru melakukan asesmen as learning dengan melakukan penilaian antar teman yang terlibat pada murid yang memberikan masukan atau umpan balik dari tugas temannya. Penilaian pada saat melakukan observasi, assessment of learning dengan penilaian hasil produk iklan yang dibuat para murid. Kesimpulan, Pak Dudidam telah berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid-muridnya, membuat beberapa strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, dan melakukan berbagai penilaian. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.